Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari kelas AK 19G dengan nomor stambuk 105731126819. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang contoh konsolidasi dari anak perusahaan kurang dari kepemilikan penuh. Kepentingan non-pengendali. Pemegang saham yang memiliki lembar saham anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh induk perusahaan disebut kepentingan non-pengendali. Prosedur konsolidasi harus dimodifikasi sedikit untuk mengakui kepentingan non-pengendali. Adapun soalnya di sini yaitu pada tanggal 31 Desember 2015, PT Induk membeli 85% saham biasa beredar dari PT Anak seharga 80 juta rupiah. Pada tanggal tersebut, nilai wajar dari kepentingan non-pengendali diestimasikan sebesar 20 juta rupiah. PT Induk sama dengan di sini PT A, kemudian PT Anak itu ada PT NA. Dapat kita lihat data dari PT Induk maupun PT Anak. Kemudian pada tanggal kombinasi bisnis, nilai wajar persediaan sebesar 42 juta, tanah 75 juta, bangunan dan peralatan 72 juta. Yang diminta itu bagian A, membuat ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan posisi keuangan konsolidasi pada tanggal 1 Januari 2015. Bagian B, membuat kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasian. Penyelesaiannya yaitu nilai aset dari akun persediaan pada nilai bukunya itu sebesar 35 juta, nilai wajarnya itu 42 juta, sehingga kenaikan yang dihasilkan itu sebesar 7 juta rupiah. Nah, untuk nilai buku sendiri ini diambil dari PT Anak. Kemudian nilai wajar itu diambil dari pada saat terjadi kombinasi bisnis. Pada akun tanah yaitu nilai bukunya 70 juta, nilai wajarnya 75 juta, sehingga kenaikannya yaitu 5 juta rupiah. Pada akun bangunan dan peralatan, nilai bukunya itu 65 juta rupiah, nilai wajarnya 72 juta, sehingga kenaikannya yaitu 8 juta rupiah. Untuk mencari selisih yaitu nilai wajar investasi dikurangi dengan nilai buku saham biasa saldo laba. Nah, untuk nilai dari nilai wajar investasi itu sebesar 100 juta rupiah. Kemudian saham biasanya itu 57 juta rupiah, saldo labanya itu 18 juta dengan hasil yaitu 75 juta rupiah. Nah, untuk nilai wajar investasi ini didapat dari mana? Didapat dari pada saat pembelian saham yaitu sebesar 80 juta rupiah, kemudian ditambah nilai wajar dari kepentingan non pengendali sebesar 20 juta rupiah. Untuk saham biasa ini pada PT Anak. Kemudian selisihnya yaitu 100 juta rupiah dikurangi dengan 75 juta rupiah, sehingga didapatkan yaitu 25 juta rupiah. Itu untuk selisihnya. Kemudian jurnal saat pembelian saham yaitu investasi saham PT Anak sebelah debit sebesar 80 juta rupiah, pada kas sebelah kredit yaitu 80 juta rupiah. Untuk jurnal saat mengeliminasi saldo investasi, saham biasa sebesar 57 juta rupiah, saldo laba 18 juta, selisih 25 juta rupiah. Pada investasi pada saham PT Anak, kepentingan non pengendali sebesar 20 juta rupiah. Untuk jurnal mengalokasikan selisih yaitu persediaan sebesar 7 juta, tanah 5 juta, bangunan dan peralatan 8 juta, goodwill sebesar 5 juta, kemudian pada selisih sebesar 25 juta rupiah. Nah, untuk nilai goodwill ini diambil dari nilai dari selisih 25 juta dikurangi dengan aset dikurangi dengan 7 juta, 5 juta, dan 8 juta, sehingga yang didapatkan adalah 5 juta rupiah. Bagian B itu kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasian. Nah, untuk di sini pada
bagian nilai pada bagian aset yaitu terdapat tambahan 2 akun yaitu selisih dan goodwill. Untuk bagian liabilitas dan ekuitas itu ada tambahannya yaitu kepentingan non pengendali. Nah, untuk nilainya sendiri di sini sudah kita lihat ya, untuk PT induk dan PT anaknya. Kemudian eliminasi. Pada kolom eliminasi ini ada debit dan kredit. Untuk nilai persediaan itu eliminasinya sebesar 7 juta rupiah. Nah, dari mana 7 juta rupiah ini? Karena tadi kita sudah melakukan pengeliminasian, yaitu 7 juta sebelah debit. Kemudian tanah juga sama sebelah debit. Kemudian bangunan dan peralatan itu juga 8 juta rupiah sebelah debit. Nah, investasi saham PT Anak itu sebelah kredit. Kemudian selisih ada 2 yaitu bagian debit dan kredit. Untuk goodwill sendiri itu sebelah debit sebesar 5 juta rupiah. Pada eliminasi bagian saham biasa yaitu sebelah debit 57 juta rupiah, saldo labanya itu 18 juta rupiah, kemudian kepentingan non pengendali itu sebelah kredit sebesar 20 juta rupiah. Untuk konsolidasinya itu PT Induk 20 bagian kas 20 juta dikurangi dengan 7 juta ditambah dengan 20 juta ditambah dengan 7 juta sehingga hasilnya itu pada konsolidasi yaitu 27 juta rupiah. Kemudian piutang dagang 15 juta ditambah 10 juta yaitu 25 juta rupiah. Persediaan 85 juta ditambah 35 juta kemudian ditambah dengan 7 juta sehingga konsolidasinya yaitu 127 juta rupiah. Untuk tanah 120 juta ditambah 70 juta ditambah 5 juta konsolidasinya yaitu sebesar 195 juta rupiah. Untuk bangunan dan peralatan yaitu 180 juta rupiah ditambah 65 juta rupiah kemudian 8 ditambah dengan 8 juta sehingga didapatkan 253 juta rupiah. Pada akumulasi penyusutan yaitu minus 18 juta ditambah di sini 13 juta rupiah sehingga konsolidasinya yaitu minus 31 juta rupiah. Karena akumulasi itu biasanya dikurangi pada saat penjumlahan di total asetnya. Kemudian investasi pada saham PT Anak yaitu 80 juta rupiah PT Induk, kemudian eliminasinya itu sebelah kredit 80 juta rupiah sehingga pada saat konsolidasi itu tidak ada. Kemudian selisih eliminasinya yaitu bagian debitnya 25 juta, kemudian bagian kreditnya itu 25 juta. 25 juta ditambah 25 juta dikurangi dengan 25 juta, konsolidasinya itu tidak ada. Kemudian goodwill yaitu eliminasinya 5 juta, kemudian konsolidasinya yaitu 5 juta rupiah. Sehingga total aset yang didapatkan pada konsolidasi yaitu sebesar 601 juta rupiah. Untuk utang usaha yaitu 25 juta ditambah 9 juta, konsolidasinya itu 34 juta rupiah. Untuk utang obligasi 227 juta rupiah ditambah 90 juta, konsolidasinya itu 317 juta rupiah. Saham biasa 150 juta ditambah 57 juta rupiah dikurangi dengan 57 juta rupiah sehingga didapatkan yaitu 150 ribu rupiah. Pada saldo laba yaitu 80 juta rupiah ditambah 18 juta rupiah dikurangi dengan 18 juta rupiah sehingga konsolidasinya yaitu 80 juta rupiah. Pada kepentingan non pengendali eliminasi sebelah kredit 20 juta kemudian konsolidasinya itu 20 juta rupiah sehingga didapatkan total liabilitas dan ekuitas yaitu sebesar 601 juta rupiah. Dapat kita ketahui bahwa total asetnya, konsolidasi dan total liabilitas dan ekuitas itu sama atau balance. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.